Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari gelombang bunyi. Gelombang bunyi menunjukkan bahwa gelombang dapat merambat melalui medium udara yang menjalarkan getaran dari satu tempat ke tempat lainnya. Sementara itu, kita juga mengetahui bahwa cahaya merupakan salah satu jenis dari gelombang. Apakah memungkinkan cahaya merambat dari matahari ke bumi? Sedangkan sebagian besar area yang berada di antara matahari dan bumi adalah ruang hampa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari konsep dari percobaan Michelson dan Morley. Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Percobaan Michelson-Morley. Pada abad ke-19, para ilmuwan mengajukan suatu hipotesis yang dikenal sebagai hipotesis ether. Berdasarkan hipotesis ether, gelombang cahaya yang berasal dari matahari dapat merambat ke bumi melalui suatu medium yang disebut ether. Medium ether melingkupi seluruh alam semesta, termasuk ruang hampa. Pada tahun 1887, Albert Abraham Michelson, tahun 1852 sampai 1931, dan Edward Williams Morley, tahun 1838 sampai 1923, melakukan eksperimen untuk membuktikan hipotesis ether tersebut. Eksperimen tersebut dilakukan dengan mengukur selisih waktu antara kecepatan cahaya ketika bergerak sejajar dan tegak lurus terhadap ether. Eksperimen tersebut dikenal sebagai percobaan Michelson-Morley. Michelson dan Morley membuat skema peralatan yang terkenal dengan nama interferometer Michelson. Perhatikan skema interferometer Michelson berikut ini. Mula-mula, berkas cahaya dari sumber cahaya dijatuhkan pada gelas setengah cermin. Sebagian berkas cahaya akan dipantulkan oleh gelas setengah cermin dan mengenai cermin 2. Sedangkan sebagian berkas cahaya lainnya akan diteruskan oleh gelas setengah cermin dan mengenai cermin 1. Berkas cahaya akan dipantulkan oleh cermin 1 dan cermin 2, serta bertemu kembali pada gelas setengah cermin. Kedua berkas cahaya yang bertemu tersebut akan membentuk pola interferensi yang dapat diamati pada layar pengamatan. Pola interferensi pada layar pengamatan dapat terbentuk karena adanya selisih selang waktu antara kedua berkas cahaya yang bertemu. Sebelum menganalisis pola interferensi pada layar pengamatan, kita perlu menurunkan persamaan selisih selang waktu antara kedua berkas cahaya tersebut secara teoretis. Selisih selang waktu tersebut sangat kecil, sehingga sangat sukar untuk diamati dan diukur secara manual. Supaya memudahkan penghitungan selisih selang waktu antara kedua berkas cahaya tersebut, kedua perjalanan berkas cahaya pada skema interferometer Michelson dapat dianalogikan dengan pengamatan perahu yang bergerak searah dengan aliran sungai dan perahu yang bergerak menyeberangi sungai atau tegak lurus dengan aliran sungai. Ether dapat dianalogikan sebagai aliran sungai dan cahaya dapat dianalogikan sebagai perahu. Artinya, perjalanan berkas cahaya dari gelas setengah cermin ke cermin 2 dan dari cermin 2 ke gelas setengah cermin dapat dianalogikan dengan perjalanan gerak perahu yang tegak lurus dengan aliran sungai.
Sementara itu, perjalanan berkas cahaya dari gelas setengah cermin ke cermin satu dan dari cermin satu ke gelas setengah cermin dapat dianalogikan dengan perjalanan gerak perahu yang searah dengan aliran sungai. Agar lebih memahaminya, mari kita perhatikan dua ilustrasi gerak perahu berikut ini. Pada ilustrasi gerak perahu yang tegak lurus dengan aliran sungai, perahu bergerak pulang pergi dengan menyeberangi sungai dari titik M ke titik N, dan dari titik N ke titik M. Untuk melakukan penyeberangan tersebut, perahu harus diarahkan sedikit miring untuk mengimbangi arus sungai. Besar resultan dari kecepatan perahu atau C dan kecepatan aliran sungai atau V dapat dinyatakan sebagai berikut. Besar V aksen sama dengan akar kuadrat dari C kuadrat dikurangi V kuadrat yang dinyatakan sebagai persamaan 1. Jika panjang lintasan dari titik M ke titik N adalah L, selang waktu yang diperlukan perahu untuk menyeberangi sungai dari titik M ke titik N adalah L dibagi V aksen. Oleh karena itu, selang waktu yang diperlukan perahu untuk pulang pergi menyeberangi sungai dapat dinyatakan sebagai berikut. TA sama dengan 2 dikali L dibagi V aksen. Lakukan substitusi persamaan 1 ke dalam persamaan, sehingga diperoleh TA sama dengan 2 dikali L dibagi akar kuadrat dari C kuadrat dikurangi V kuadrat. Dengan menyederhanakan persamaan secara matematis, diperoleh TA sama dengan 2 dikali L dibagi C dikali akar kuadrat dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat. Persamaan tersebut dapat dinyatakan sebagai persamaan 2. Selanjutnya, pada ilustrasi gerak perahu yang searah dengan aliran sungai, perahu bergerak pulang pergi dari titik M ke titik O dan dari titik O ke titik M. Panjang lintasan dari titik M ke titik O adalah L. Pada perjalanan perahu dari titik M ke titik O, selang waktu yang diperlukan perahu adalah sebagai berikut. TMO sama dengan L dibagi C ditambah V yang dinyatakan sebagai persamaan 3. Pada perjalanan perahu dari titik O ke titik M, selang waktu yang diperlukan perahu adalah sebagai berikut. TOM sama dengan L dibagi C dikurangi V yang dinyatakan sebagai persamaan 4. Secara total, selang waktu yang diperlukan perahu untuk pulang pergi dari titik M ke titik O dan dari titik O ke titik M dapat dinyatakan sebagai berikut. TB sama dengan TMO ditambah TOM. Lakukan substitusi persamaan 3 dan persamaan 4 ke dalam persamaan, sehingga diperoleh TB sama dengan L dibagi C, ditambah V dibagi L dibagi C, dikurangi V. Dengan menyederhanakan persamaan secara matematis, diperoleh TB sama dengan 2 dikali L dibagi C, dikali dalam kurung 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat. Persamaan tersebut dapat dinyatakan sebagai persamaan 5. Selisih selang waktu antara gerak perahu yang tegak lurus dengan aliran sungai dan gerak perahu yang searah dengan aliran sungai dapat dinyatakan sebagai berikut. TB dikurangi TA sama dengan 2 dikali L dibagi C dikali dalam kurung 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat dikurangi 2 dikali L dibagi C, dikali akar kuadrat dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat. Dengan menyederhanakan persamaan secara matematis, TB dikurangi TA dapat dinyatakan menjadi 2 dikali L dibagi C dikali 1, dibagi akar kuadrat dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat,
dikali dalam kurung 1 dibagi akar kuadrat dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat dikurangi 1. Dengan melakukan pendekatan V jauh lebih kecil daripada C, bentuk dari 1 dibagi akar kuadrat dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat dapat dinyatakan menjadi 1 ditambah V kuadrat dibagi 2 dikali C kuadrat. TB dikurangi TA sama dengan 2 dikali L dibagi C, dikali dalam kurung 1 ditambah V kuadrat dibagi 2 dikali C kuadrat, dikali V kuadrat dibagi 2 dikali C kuadrat. Karena V kuadrat jauh lebih kecil dari 2 dikali C kuadrat, bentuk dari 1 ditambah V kuadrat dibagi 2 dikali C kuadrat dapat didekati menjadi 1. Akhirnya, diperoleh TB dikurangi TA sama dengan L dibagi C dikali V kuadrat dibagi C kuadrat. Persamaan tersebut dapat dinyatakan sebagai persamaan 6. Mari kita perhatikan kembali skema interferometer Michelson pada pembahasan di awal. Dengan menggunakan hasil penghitungan selisih selang waktu pada analogi gerak perahu melintasi aliran sungai dengan arah yang berbeda, selisih selang waktu antara kedua berkas cahaya yang bertemu juga dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Telah diketahui sebelumnya bahwa pola interferensi pada layar pengamatan dapat terbentuk karena adanya selisih selang waktu antara kedua berkas cahaya yang bertemu pada gelas setengah cermin. Pola interferensi yang terbentuk pada layar pengamatan dapat dilihat sebagai berikut. Pola interferensi tersebut menunjukkan berbagai pita terang dengan pita terang maksimum berada di posisi tengah. Pita terang maksimum tersebut diberi sebuah penanda tetap. Seluruh skema interferometer Michelson dirotasikan 90 derajat pada bidang horizontal dengan arah kecepatan ether diasumsikan tidak berubah sedemikian rupa, sehingga kedua berkas yang berasal dari cermin 1 dan cermin 2 bertukar peran. Dengan demikian, pita terang maksimum diharapkan dapat bergeser seperti pada ilustrasi pola interferensi akhir berikut. Pada bagian pola interferensi akhir, dapat dilihat bahwa pita terang maksimum bergeser dari penanda tetap. Pergeseran pita terang maksimum dari penanda tetap ketika skema interferometer Michelson dirotasikan tersebut menunjukkan hipotesis ether tersebut benar. Namun, pada kenyataannya, Michelson dan Morley tidak mengamati adanya pergeseran tersebut secara eksperimen. Tidak teramatinya pergeseran pita terang maksimum dari hasil percobaan Michelson dan Morley menunjukkan bahwa hipotesis ether tidak terbukti atau gagal. Sejak saat itu, percobaan ini telah diulang berkali-kali oleh berbagai ilmuwan di bawah kondisi-kondisi pengukuran yang berbeda. Tetapi tetap tidak ada pergeseran pita terang maksimum yang pernah diamati. Dua hal penting yang dapat disimpulkan dari hasil percobaan Michelson dan Morley adalah sebagai berikut. Hipotesis tentang keberadaan medium ether tidak dapat dibuktikan, artinya ether tidak ada. Kecepatan cahaya adalah sama untuk segala arah dan tidak bergantung pada arah gerak bumi. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, berdasarkan hipotesis ether,
Gelombang cahaya yang berasal dari matahari dapat merambat ke bumi melalui suatu medium yang disebut ether. Medium ether melingkupi seluruh alam semesta termasuk ruang hampa. Kedua, percobaan Michelson dan Morley merupakan eksperimen yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran hipotesis ether. Michelson dan Morley menyusun skema peralatan yang terkenal dengan nama interferometer Michelson. Ketiga, dua hal penting yang dapat disimpulkan dari percobaan Michelson dan Morley adalah sebagai berikut. Hipotesis tentang keberadaan medium ether tidak dapat dibuktikan. Artinya, ether tidak ada. Kecepatan cahaya adalah sama untuk segala arah dan tidak bergantung pada arah gerak bumi.